Bismillah, Assalamualaikum. Kita lanjut adik-adik. Sekarang kita akan lebih berkenalan pada sampling yang non probabilitas. Apa saja itu? Kita ikuti penjelasan berikut ini ya. Oke, kita mulai masuk pada teknik sampling yang non probabilitas. Ingat tadi apa non probabilitas? Anggota populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Sekarang contoh yang pertama dari yang non probabilitas itu misalnya sampling sistematis namanya. Kayak apa prakteknya, Pak? Misal ya, kita akan meneliti yang populasinya mahasiswa MPI ya tahun 2018 ya. Kita cuma mau ngambil beberapa saja ya. Lalu kita berikan ketentuan nomor ganjil, yang dalam absen nomor ganjil. Ya berarti yang kita ambil nomor 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Yang nomor genap berarti nggak punya peluang untuk diambil karena peraturannya atau mekanismenya sudah ditentukan nomor ganjil. Begitu pula misalnya kalau kita menentukan kriterianya nomor dengan kelipatan 5 misalnya, ya berarti yang kita ambil 5, 10, 15 dan seterusnya. Itu yang kita sebut dengan sampling sistematis. Lah, adik-adik berbeda lagi dengan sampling kuota. Kalau kuota ini namanya juga kuota ya, yang dibatasi itu jumlah sampel. Jadi misalnya sampel 100 orang. Ya sudah, dilakukan saja pemilihan. Tidak berhenti sampling ini sebelum sampai 100 orang. Nah, pola begini namanya sampling kuota. Oke. Nah, beda lagi dengan namanya sampling insidental. Kayak apa itu, Ustaz? Misal ya, saya kalau pengertiannya ya sampel yang kita pilih itu yang kita temui, baik itu sengaja atau tidak disengaja. Itu yang kita sebut dengan sampling insidental. Penyebabnya bisa macam-macam. Bisa karena kita sulit untuk menemui semua anggota populasi itu, sehingga kita ambil teknik sampling insidental. Contoh misalnya kita akan meneliti wali murid pondok Gontor misalnya. Tidak setiap hari ada wali murid dan wali muridnya se-Indonesia. Akhirnya kita temui atau kita ambil saja sebagai sampel siapa yang berkunjung, kapan saja wali murid datang, itu yang kita jadikan sampel ya. Oke, berikutnya adalah sampling purposive. Kayak apa, Ustadz? Ya, samplingnya itu kita pilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Contoh, kalau kita mau melakukan penelitian terkait dengan kondisi politik negara, maka yang bisa kita pilih menjadi sampel adalah misalnya anggota-anggota dewan. Ya, anggota DPR, pengamat politik ya. Jadi kita pilih berdasar kepentingan. Nggak bisa kalau misalnya lalu kita ambil sebagai sampel itu adalah orang yang nggak ngerti tentang politik. Padahal yang mau kita teliti tentang kondisi perpolitikan ya. Oke, berikutnya adalah sampling jenuh. Agak sulit ya memang kalau sampling ini kita
coba dalam dunia sosial. Tapi kira-kira contohnya itu begini. Sampling jenuh itu kalau kita tambahi sampel ya, itu sebenarnya nggak ada pengaruhnya lagi pada kesimpulan, karena kita ngambil lagi hasilnya juga tetap sama. Contoh ini, kalau saya pingin ngetes kemanisan kemanisan teh yang ada dalam botol, ya, kemanisan teh yang ada dalam botol. Ya udah, saya ngambil sampel 1 sendok, kita incip atau kita ukur kadar gula. Kalau toh kita ngambil sampel berikutnya lagi, itu hasilnya pasti sama. Jadi cukup saja 1 sendok. Itu yang disebut dengan sampling jenuh. Oke, ini sampling snowball. Sampling snowball itu sampel yang awalnya sebenarnya sedikit, tapi kalau masih sedikit, ini belum bisa ngambil kesimpulan apa-apa, sehingga mesti kita nambahi sampling. Ya sudah, berarti nambah lagi. Sampai kapan? Sampai tujuan penelitian itu bisa didapatkan. Jadi jumlah sampling tidak dibatasi, karena yang paling penting adalah tujuan penelitian. Bisa jadi samplingnya cuma 1 atau 2. Jadi 1 dulu ngambil samplingnya. Oh, ternyata begitu kita wawancara misalnya, oh harus ada informasi berikutnya yang kita dapat dari temannya. Ternyata belum dapat juga, harus kita cari informasi dari kakaknya. Itu namanya sampling snowball. Jadi snowball berlanjut ya, bisa mengembang sebagai dampak atau sebagai akibat dari tujuan penelitian yang belum didapat. Cukup ya. Oke adik-adik, semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Assalamualaikum.